Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tema 2 subtema 1, muatan pembelajaran IPA. Adapun materi ajar pada hari ini yaitu tentang energi alternatif. Yang pertama itu terdapat di pembelajaran 1, mengenal energi matahari. Yang kedua di pembelajaran 3, yaitu perubahan energi angin. Ada 2 energi alternatif yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu energi matahari dan energi angin. Jadi kita akan mulai belajar. Untuk yang pertama, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matahari itu bersinar dari pagi sampai sore hari ya anak-anak ya. Jadi energi matahari itu sangat besar sekali dampaknya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, sebelum kita masuk energi matahari, Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ingat, kemampuan untuk melakukan kerja. Tanpa energi kita tidak bisa bekerja. Ya, pintar sekali. Jadi energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Kita akan lanjut. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Dan matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya bagi bumi. Dan juga bagi manusia pastinya. Nah, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari itu menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nah, jika kalian melihat fenomena hujan, itu merupakan contoh manfaat dari matahari sebagai sumber energi. Jadi air di laut, air di danau, air di sungai, air yang berada di pepohonan itu menguap dan diuapkan oleh panas matahari loh anak-anak. Sehingga kalian bisa melihat hujan yang turun. Ya, lalu jika ada hujan, pastinya daerah di sekitar tempat yang terkena hujan itu pasti subur. Tidak hanya hujan, di luar negeri peristiwa turunnya salju juga merupakan manfaat dari panas matahari ini loh bagi bumi. Nah, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, bayangkan anak-anak, jika tidak ada panas matahari, pasti manusia, hewan, dan tumbuhan kedinginan di bumi. Kira-kira kalau sudah kedinginan, apakah kita semua bisa hidup di bumi? Ya pastinya tidak ya jika kita kedinginan. Jadi panas matahari ini menjaga bumi agar tetap hangat, agar kita juga bisa hidup di bumi ya anak-anak ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Manfaat yang ketiga yaitu panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan juga bahan makanan. Nah, bagaimana jika kalian di rumah setelah mencuci pakaian? Pastinya kalian menjemur pakaian kalian kan? Panas matahari inilah yang mengeringkan pakaian yang kalian jemur loh anak-anak. Selain pakaian, panas matahari ini juga dapat mengeringkan bahan makanan seperti ikan di gambar ini. Apa sih fungsi ikan itu dikeringkan? Ada yang tahu?
Iya, benar sekali. Agar ikan itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi ikan itu tidak akan busuk jika ikan tersebut diawetkan dengan cara tradisional, yaitu dikeringkan. Selanjutnya, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, siapa yang tahu apa itu proses fotosintesis? Ya, benar sekali. Proses fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan pada tumbuhan. Jadi sebagai contoh, jika kalian di rumah punya pohon mangga dan pohon kalian itu berbuah, nah, buah mangga itu merupakan hasil dari proses fotosintesis tadi, anak-anak. Jadi matahari itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi. Nah, kita akan lanjut. Ini merupakan gambar panel surya, anak-anak. Ada yang tahu apa itu fungsi dari panel surya? Ya, benar sekali. Panel surya itu merupakan alat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari itu dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, di mana energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya ini. Jadi panel surya itu menangkap cahaya matahari sehingga cahayanya itu diubah ke dalam bentuk energi listrik. Bagaimana? Canggih kan? Dan banyak sekali manfaat dari energi matahari bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita akan lanjut ke perubahan energi angin. Nah, angin merupakan udara yang bergerak. Baik, Pak Guru ulangi ya. Angin itu merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Di Indonesia sudah ada pembangkit listrik tenaga angin yang disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah, Bayu itu diistilahkan menjadi energi angin ya anak-anak ya. Jadi angin bertiup sehingga memutar baling-baling atau turbin pada gambar di samping ini. Jadi baling-baling itu akan berputar jika ditiup angin, dan putarannya itu menghasilkan energi gerak, dan energi gerak ini berubah menjadi energi listrik. Wah, hebat kan? Energi angin pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik bagi manusia. Nah, itulah tadi materi pada hari ini. Seperti biasa di akhir video, mari kita berlatih. Ayo kita berlatih. Semakin kita berlatih, semakin bisa. Ya. Untuk hari ini, ayo berlatih kita tentang pengetahuan dan proyek. Yang pertama, silakan kerjakan Bu Pena halaman 73, bagian ayo berlatih. Selanjutnya kerjakan kegiatan proyek pada buku Bu Pena halaman 80. Untuk yang pengetahuan di halaman 73 itu kerjakan dalam buku latihan kalian. Selanjutnya kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Nah, khusus untuk kegiatan proyek. Untuk kegiatan proyek, kalian membuat video proses pembuatan mobil tenaga angin dari awal sampai mobil itu jadi. Ya, sampai mobil itu selesai. Lalu proyek ini dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari. Jadi Pak Guru tunggu videonya minggu depan. Batas pengumpulan videonya adalah minggu depan untuk nilai proyek di tema 2 subtema 1. Ya, proyek ini sebagai nilai proyek kalian. Jadi tidak harus dikerjakan dalam 1 hari. Kerjakanlah dengan baik, sebaik-baiknya. Jadi Pak Guru tunggu sampai dengan minggu
depan. Jika kalian 3 hari sudah selesai, boleh langsung dikirim videonya ya. Seperti biasa, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kalian dalam masa pandemi seperti ini. Gunakanlah masker jika kalian beraktivitas di luar ruangan atau kalian harus pergi keluar rumah. Ingat, semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa, dan Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Jadi untuk hari ini Pak Guru akhiri videonya. Kita akan bertemu di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya yang pastinya semakin menyenangkan. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa semua. Dadah.